Anda kembali di iNews Prime bersama saya Abraham Silaban. Pemirsa, seorang nenek dari korban pencabulan anak di Sukabumi, Jawa Barat menangis histeris usai menjadi saksi dalam persidangan. Nenek korban mengaku kecewa karena terdakwa tidak mengakui perbuatannya. Nenek korban kasus pencabulan ini histeris. Usai keluar dari ruang sidang sebagai saksi dalam kasus pencabulan yang menimpa cucunya yang masih berusia 8 tahun. Persidangan digelar secara tertutup di Pengadilan Negeri Kota Sukabumi. Korban kecewa karena selama di dalam persidangan, terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan menyangkal telah mencabuli korban. Nenek korban merasa terpukul karena tidak ada niat baik dari keluarga terdakwa menyelesaikan perkara ini dan malah melindungi pelaku serta menghalangi proses pelaporan. Walaupun tidak ada di dalam BAP, kami akan menghadirkan dokter yang membuat visum itu, baik dari pihak Rumah Sakit Secapa, Bayangkara maupun Rumah Sakit R. Samsudin minggu depan tanggal 9. Untuk saksi dokter? Iya, kita akan menambahkan saksi itu untuk memperkuat pembuktian. Sebelumnya, pelaku berinisial P didakwa melakukan kekerasan seksual pada keponakannya sendiri di bulan Oktober 2022. Pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan. Tak terima ditegur, seorang PNS menganiaya penjual martabak di Bandar Lampung. Akibatnya korban mengalami luka memar. Inilah aksi seorang pria berseragam PNS yang terekam CCTV saat dengan arogan menghampiri pedagang martabak dan langsung mengamuk serta beberapa kali menampar wajah korban yang tengah membuat martabak. Tak puas menampar dan mencaci korban, pria berseragam PNS tersebut juga mengambil sebatang besi dan memukul teralis warung. Namun korban tidak melakukan perlawanan. Beruntung ada warga yang berusaha melerai hingga pelaku akhirnya kabur dengan mengendarai mobil miliknya. Menurut korban, penganiayaan ini dipicu akibat pelaku tidak terima saat ditegur dan diminta memarkirkan kendaraannya di sebelah warungnya. Namun, pelaku malah tersinggung dan langsung mengamuk. Di sinilah dia parkirnya, di sini. Terus karena ganggu keluar masuk orang yang pengen dagang gitu, nah, saya tegur bang si yang punya mobil ini biar pindahin mobilnya gitu untuk maju ke depan apa, cuman ininya nggak terima sampai akhirnya dilakuin pukulan begitu. Meski menjadi korban penganiayaan, namun Erwin Kurniawan enggan melaporkan kasus ini ke aparat kepolisian. Pemirsa, pihak DPRD Jambi membenarkan peristiwa kecelakaan yang melibatkan putra seorang staf rumah tangga DPRD. Selain itu, mobil tersebut dikendarai oleh pelajar dan digunakan untuk berbuat asusila. DPRD Jambi bereaksi atas kasus kecelakaan mobil yang melibatkan putra dari salah seorang staf rumah tangganya. Pihak DPRD mengakui mobil sedan dikendarai oleh anak dari salah seorang staf bagian umum yang masih pelajar. Selain itu, DPRD menyatakan bahwa kendaraan tersebut dipakai tanpa izin dan selanjutnya digunakan pengendara bersama rekan wanitanya sesama pelajar untuk berbuat asusila. Kejadian itu berawal dari lokasi XMTQ. Ya kita nggak tahu ya dia macam mana sampai dia kejadian itu diburu. Mungkin terjebak ya oleh masyarakat, diburu oleh masyarakat. Gerbek maksudnya? Iya, mungkin di mobil itu beliau melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Makanya mungkin nggak sempat pakai ini itu lagi. Berarti ada dugaan mesum di dalam mobil? Bisa jadi, tapi sudah mesum atau enggaknya kita tidak tahu. Mungkin memang berdua lagi. Sebuah mobil dinas DPRD Provinsi Jambi terlibat kecelakaan tunggal di ruas Jalan Soekarno-Hatta, Kota Jambi pada Kamis malam. Pada saat kejadian, mobil dinas tersebut dikemudikan oleh seorang pelajar bersama penumpang lain yang ditemukan dalam kondisi tanpa busana. Ya dari
bandara memang katanya sudah nomor nomor pohon. 3 orang lah. 3 orang. 2 cewek, 1 cowok itu gimana? 1 cewek, 2 cowok, 1 supir yang laki-laki, 1 di belakang. Informasinya memang dari arah sana sudah dikejar orang. Informasi kondisi si cewek itu juga tanpa busana di bawah, Bu ya? Dia telanjang bulat. Bahkan selendang aku mau dipinjam untuk nutupin. Peristiwa kecelakaan ini kini ditangani petugas Satlantas Polresta Jambi. Pengemudi dan penumpang mengalami luka dan dirawat di rumah sakit. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, terdakwa obstruction of justice Hendra Kurniawan dan Agus Nur Patria menjalani sidang lanjutan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atas tuntutan jaksa dalam kasus obstruction of justice Brigadir Joshua. Mereka berdua mendapatkan tuntutan hukuman tertinggi dibandingkan 4 terdakwa lainnya. Hari ini mantan Karopaminal Divisi Propam Polri Hendra Kurniawan dan mantan Kaden A Propaminal Divisi Propam Polri Agus Nur Patria melalui tim penasihat hukumnya membacakan nota pembelaan atau pledoi di hadapan majelis hakim atas tuntutan jaksa penuntut umum dalam kasus obstruction of justice. Berbeda dengan terdakwa lainnya, mereka tidak menyiapkan pledoi yang ditulis secara pribadi, namun langsung dibacakan tim penasihat hukum kedua terdakwa secara bergantian, yang berisi poin-poin, analisa fakta, dan analisa yuridis sebagai bantahan terhadap sejumlah poin dalam surat tuntutan jaksa. Dalam persidangan sebelumnya, jaksa menuntut kedua terdakwa dengan pidana 3 tahun penjara serta denda 20 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan karena perbuatannya diyakini memenuhi unsur pasal dakwaan, yakni pasal 49 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jaksa juga membacakan beberapa hal yang memberatkan hukuman kedua terdakwa, di antaranya Hendra Kurniawan yang keterangannya dinilai berkelit dan masih mencari alibi untuk perbuatannya, serta Agus Nur Patria yang telah memberikan perintah secara tidak sah kepada Irfan Widianto untuk mengambil barang bukti DVR CCTV di sekitar TKP Duren 3. Terdakwa obstruction of justice Arif Rahman Arifin berurai air mata saat membacakan nota pembelaan. Arif Rahman bahkan menyinggung relasi kuasa di institusi Bayangkara yang membuat para bawahan sulit menolak perintah atasan. Kepada Polri yang saya cintai, senior, guru yang telah mendidik, membimbing, mengayomi saya sejak awal karir saya. Terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Joshua, Arif Rahman Arifin menangis saat membacakan pledoi atau nota pembelaan. Dalam nota pembelaan, mantan Wakaden B Biro Paminal Divpropam Polri ini menyinggung praktik relasi kuasa di Korps Bayangkara yang kental dengan budaya krisis penolakan perintah antara atasan kepada bawahan. Jika saat itu atasan saya mendukung dan memberikan arahan untuk melaporkan ke petinggi Polri atau pejabat utama lainnya demi memohon perlindungan arahan dan dalam rangka pengungkapan fakta, mungkin sejak saat itu saya lebih berani mengungkapkan hal yang saya ketahui. Namun hal itu tidak seideal yang saya bayangkan. Istri Arif Rahman Arifin yang hadir dalam sidang ini juga berurai air mata usai mengikuti sidang kasus perusakan CCTV pembunuhan Joshua. Saya tidak mengira bahwa akan tega dengan anak buahnya semua ini, menggeret semua dengan kebohongan dan menjerumuskan kita ke dalam jurang yang luar biasa dan menghancurkan, saya rasa bukan hanya menghancurkan karir, tapi menghancurkan kehidupan. Baik suami, tapi juga keluarganya semua saya rasa pasti juga hancur ya dengan adanya kasus ini.
Nadia juga mengaku takut saat sang suami memberikan kesaksian yang berbeda dengan Verdi Sambo, serta mengusulkan agar anak-anak mereka bersembunyi karena takut. Penertiban pedagang kaki lima di Padang, Sumatera Barat berlangsung ricuh. Informasi lengkapnya kami hadirkan untuk Anda saat lagi.